penting. Coba deh lihat Mas Abil di depan sana tuh ada apa? Apa emang? Masa depan kita. Tuturlah cinta mengucap satu nama. Alfa tuh kira-kira udah berangkat apa belum ya ke kantor ya? Halo, Pak. Kamu di mana? Masih di rumah? Kebetulan banget aku ada di depan ini, di depan gang kamu. Ya udah cepetan ke sini. Ya, jangan lama-lama. Oke. Duh. Kali ini gak usah ke kantor dulu kali ya. Ini ada hal yang penting yang harus aku selesaikan. Dan ini juga menyangkut masa depan nih. Kalau aku ke kantor belum gak selesai nanti nih. Alfa tuh lama banget sih. Mana sih si Alfa? Siap bos, kok tumben ke sini bos? Biasanya kan saya bisa langsung ke sana bos. Dah, sekarang kamu ikut aku aja. Aku sekarang nih ada misi, kamu gak perlu ke kantor. Dan kamu juga sekarang jadi bodyguard aku aja. Siap bos. Soalnya aku ada hal yang penting yang harus aku selesaikan sekarang. Dan ini juga menyangkut masa depan aku. Makanya ini mobil aku malah kenal lagi. Udahlah, biarin, lagian cuma sebentar. Iya. Sekarang kamu ikut aku aja, kita langsung ke sana aja, Pak. Siap bos. Ayo. Di depan saya bos. Ya. Andaikan waktu bisa kuputar kembali, ku ingin selalu ada bersamamu, melewati hitam. Nah, kalau udah disiram kayak gini. Pak Ijang, Ya, lagi sibuk Pak? iya ini nyiram bunga. Gini Pak Ijang beres-beres di belakang aja ya Pak ya. Soalnya biar saya ini yang menangani di sini. Oh, siap. Iya, soalnya saya mau nguji kesetiaan seorang cowok. Waduh, mantap. Gak apa-apa kan ya Pak Ijang? Enggak apa-apa. Ya udah, biar saya aja Pak Ijang. Awas. Aduh, Pak Ijang. Nah, di sini nih rumah pacar aku, Pak. Kita parkir di sini aja, Pak. Dulu nih bos. Iya. Kamu ikut aku aja ke sana. Ya, ini rumahnya besar banget, Pak. Soalnya dia emang anak pengusaha, gitu loh. Jadi, ya dia emang orang kaya. Ayo. Pantesan kayak hotel. Mau kemana ya Mas Abil ya? Kok belum datang sih? Loh, kamu kok ini Oh Mas Abil? lagi nyiram tanaman? Emang? Ya emang nyiram tanaman. Loh, bukannya ini tugasnya bapak kebun yang di sini ya? Bapak kebun yang mana ya? Ya Soalnya enggak, memang maksudnya saya di sini ya kan sebagai biasanya pembantu. kan masa rumah sebesar ini gak punya pembantu atau gak punya tukang kebun? Ya nggak ada, ya saya pembantunya di sini Mas. Loh, bentar, bukannya masa kamu pembantu kan? Masa pacar tuh pembantu sih? Ya emang kenapa Mas kalau saya seorang pembantu? Ya gimana ya, masa seorang Abil mau pacaran sama pembantu, sedangkan aku kesini aja aku bawa bodyguard.
Masa Ya, iya aku mau pacaran salahnya sama di mana? pembantu? Ya enggak, ya salahnya ya kenapa kamu jadi pembantu? Kenapa gak cari pekerjaan lain yang lebih gimana ya? Intinya aku kan orang-orang high class nih. Masa seorang aku yang pacarnya selalu orang kaya dan cantik-cantik mau sekarang pacaran sama pembantu? Oh, jadi kalau punya pacar Mas Abil sering ini ya, harus yang wow gitu, harus yang ya sama-sama kayak Mas Abil. Nah, kayak masalahnya di good looking, situ. kayak gitu ya. Karena aku setiap punya pacar itu orang kaya, satu orang kaya dan yang kedua dia orang-orang high class. Nah, aku kalau pacaran sama pembantu nanti aku diketawain kambing sama mantan-mantan aku lagi. Lah Ya, terus, tapi kenapa kok Mas Abil malah ngajak aku pacaran? Kalau emang Mas Abil maunya pacaran sama orang kaya lah, orang cantik lah, orang yang ya berpendidikan tinggi, ya itu menurut Mas Abil Karena baik. aku taunya kamu itu kan, ya kita kan ketemunya di luar. Ya aku mana tahu kalau kamu sekarang pembantu. Kamu ketemu aku, kamu berpakaian rapi dan seolah-olah kamu orang kantoran, seolah-olah orang kaya, ternyata aduh. Iya, jangan kayak gitu dong Mas Ya Abil. jangan-jangan kamu kemarin tuh nyewa orang, waktu ketemu aku, kamu juga rental mobil biar aku mau sama kamu. Karena kamu tahu kalau aku tuh orang kaya. Mas, jangan sombong ya Mas Abil Ya ya. aku bukan sombong, Emang aku ngomong kenapa apa sih kalau aku adanya. seorang pembantu, terus aku tadi bilang Mas Abil nyewa orang, ya emang kenapa kalau kayak gitu? Kan yang penting ini toh nggak minta sama Mas Abil. Ya meskipun gak minta sama aku, soalnya kamu tuh dari awal ya hidup apa adanya aja. Kalau kamu seorang Ya, pembantu emang ya apa berpenampilan adanya. seperti pembantu. Lah kamu kemarin Ya ketemu nggak sama gitu dong, masa iya mau ketemu sama seorang cowok nih berpenampilan kayak gini kan nggak logis. Tapi masa iya sih seorang Mas Abil pandang seorang wanita dari sananya baru tahu kalau Mas Abil kayak gitu? kamu jangan salah. Kamu tuh ketemu aku, seharusnya tuh kamu tampil kalau emang seorang pembantu, kamu harus tampil seorang pembantu biar aku tidak menyesal di kemudian hari. Kalau kamu seolah-olah jadi orang kaya dan berpenampilan seolah-olah kamu jadi orang kantoran, ya sekarang aduh, aku nyesel sendiri ketemu sama kamu. Dan sedangkan kamu ketika aku ke rumah, aku kira ini rumah kamu sebesar ini, aduh. Bentar deh, gini Ternyata Mas kamu Abil cuma ya. jadi pembantu di sini. Kayaknya kalau kodrat seorang wanita tuh ya dilihat dari penampilannya kan. Nah, misalkan Mas Abil jadi saya mau ketemu sama seorang cowok nih, dia itu ganteng, kaya. Masa iya saya mau pernah sebagai pembantu? Nah, terus Mas Abil berarti, duh, masa mandang wanita kayak gitu sih Mas Abil? Masalahnya kamu tuh dari awal Berarti udah nggak nerima cewek itu dong. Ya bukan seperti itu caranya. Ya terus gimana? Kalau udah Mas Seharusnya Abil kamu tuh ngerendahin dari saya sebagai awal, pembantu, kamu tuh kenapa? kalau memang jadi seorang pembantu, berpenampilan lah seorang pembantu, gak usah sok kaya, gak usah nyewa rental mobil kamu ketemu aku. Lagi ya. Bos, tinggalin aja cewek kayak gitu, bos. Di luar sana banyak cewek yang lebih cantik daripada dia, bos. Mas gak usah ikut-ikut sih ya. Mas tuh udah gak tahu ke saya. Jadi tolong jaga sikap Mas. Wajar kalau dia tuh ikut-ikut ketika aku tuh menemukan seorang pembantu seperti kamu. Oh Karena dia wajar. Oh iya, Mas Abil kaya. Dengar. Oh iya, tahu. Dengar. Kalau Mas Abil itu kaya, punya segalanya, tahu, ngerti. Oh, kamu mau digitnya ini. seharusnya kamu dengar, Pantesan. dengar. Coba dengerin aku dulu. Gak ada seorang yang kerja sama aku itu melihat seorang bosnya itu ya, pacaran sama seorang pembantu. Gak mungkin, karena dia tahu aku tuh kalau pacaran ceweknya cantik-cantik, kulitnya putih-putih, orang kaya semua, bermobil. Gak ada yang seperti kamu pembantu, muka lecek seperti ini. Aduh, kayaknya gimana nih? Kayaknya aku Sampai salah orang. segitunya ya. Loh, ya. Bilang saya seperti itu, padahal baru beberapa hari. Lah, terus aku mau nggak tahu bilang- sifat dan Terus aku mau bilang kamu, ya, Mas, aduh. seorang pembantu ini juga pekerjaan bingung nih. yang mulia, nggak nyuri, nggak main narkoba, nggak mabuk-mabukan. Mas, belum bener. tentu apa yang dilihat dari luar itu baik. Bener, cuma ketika kita Jangan melihat dari luarnya dong. Nah, orang ketika melamar pekerjaan itu yang dilihat covernya dulu. Kalau covernya udah lecek, gimana dalamnya? Ya kalau aku sebagai seorang manajer ketika Leceknya melihat di seorang mana lamar, ya? Leceknya di mana? ya berarti kamu kayak, aja, bos. Pak, kamu kayaknya, Leceknya di mana? kamu gak ada cermin, Pak, biar dia bercermin. Kayaknya dia gak Mas pernah Abil, bercermin. Mas Abil ini jangan seolah-olah Mas Abil ini sempurna di dunia. Loh,
Siapa di sini yang nggak tahu Manusia sama? ini nggak ada yang sempurna. Emang di Ya dunia ini Allah, nggak ada yang tolong sempurna. deh. Cuma siapa? Jangan saling rendahin orang kayak gitu lah. Aku gak ngerendahin, aku ngomong apa adanya dan aku mau bilang Bukan sama apa kamu. adanya kalau kayak gitu. Itu namanya ngerendahin pekerjaan pembantu di sini. Aku gak ngerendahin itu Itu buktinya. Kamu udah bilang. Apalagi masnya. Mas, gini, jangan diam. Gini. Aku mau bilang nih sama kamu. Di kota ini siapa yang nggak tahu sama aku? Ketika aku mempunyai pacar seorang pembantu, malah ketawa semua tuh orang-orang. Seorang Abil pacaran sama pembantu. Apa gak malu? Kalau kayak gitu tinggalin aja, kenapa? Ya kalau aku tahu sama seperti ini, ya mending aku tinggalin aja. Ngapain aku bertahan sama seorang Ya udah pembantu? tinggalin aja. Tapi yang jelas aku tahu Mas Abil tuh kayak gitu cuma ya memandang orang dari sebelah mata aja. Apa? Kamu bilang aku memandang seseorang dari sebelah mata gini? Aku gak ini ya, masih normal loh penglihatanku. Aku gak pernah memandang seorang itu dari sebelah mata. Ya Allah, nggak aku seperti memandang bahasa ya. seorang dengan tatapan yang sempurna dan aku ngomong apa adanya. Aku juga apa adanya kok. Kalau kamu apa adanya, Kenapa sih? Ada apa sih dengan pembantu itu, ada apa? Bertutur Itulah pekerjaan yang mulia Mas Abil. aduh, kata-kata itu aja yang kamu ulang-ulang dari tadi. Ya, Padahal aku kenapa? sudah bilang, aku di sini orang yang high class. Pacar aku di mana-mana cantik-cantik semua. Ya udah, Dan gak pacaran ada aja, pacarku satupun dan mantan-mantanku satupun yang lecek seperti kamu, apalagi seorang pembantu. Dia kerjanya di kantoran, kalau gak kantoran ya kuliahan. Ya kalau aku pacaran sama pembantu nanti Mas Abil, bisa-bisa kambing tuh. jangan sombong Coba dong. lihat kambing yang ada di sana tuh, nanti bisa-bisa tuh ngetawain aku karena aku udah pacaran sama. Aduh, Coba deh Mas Abil, lihat tuh di atas sana. Langit tuh akan berubah jadi hitam ketika malam. terus Sama kayak Mas Abil, yang nggak pernah punya hati. Kok bisa-bisanya ngerendahin kayak gitu? Coba deh bayangin, Mas Abil punya adik seorang perempuan. coba lihat. Terus Mas udah punya segalanya, semua terus kerja sama orang jadi pembantu. Udah. Apa yang dilakukan Mas Abil? Udah, nih coba tuh lihat langitnya. Langit itu juga ada biru dan awannya putih. Ya kan? Kalau aku pacaran dengan seorang pembantu, nanti kehidupan aku ke depannya itu gak berwarna. Karena kehidupan di dunia ini selalu berwarna. Ada hijau, ada coklat, dan ada putih, dan ada emang merah. Kalau aku sama kamu kayaknya bener kata kamu, seolah-olah dunia itu akan hitam, gelap, gak ada sinar. Mas, ingat, di atas langit masih ada langit. Dunia ini akan berputar. Bentar, Yang di atas gak selamanya di atas, dan yang bawah gak selamanya di bawah. Apa di atas langit masih ada langit? Aku lihat-lihat di atas langit cuma langit satu, gak ada langit lagi. Ya itu menurut Mas Abil. Ah, iya, Karena pandang lah. Mas Abil, Ah. karena pemandangan Mas Abil itu seperti itu. Karena seorang cowok itu berpikir dengan logika, Ya, jangan terus? cuma pakai hati. Kalau pakai hati terus nanti sakit hati. Sama halnya sekarang aku udah sakit hati karena kamu membohongi seorang Abil. Mas, tapi kalau logika Mas gak dipikir dulu apa yang diomongin itu benar atau enggak, itu cuma nyakitin orang lain aja. Kayaknya kamu pantasnya tuh. Mas Abil tuh gak apa-apa ngerendahin aku, gak apa-apa. Aku gak ngerendahin sih, lebih tepatnya aku ngomong apa adanya aja. Ya sama, aku juga apa adanya kok. Ya kalau kamu apa adanya, seharusnya kamu kemarin tuh gak perlu berpenampilan seperti itu. Kamu apa adanya Ya aja. kenapa ketemu. dong? Katanya tadi bilang harus wanita tuh harus bertampilan dengan baik. Ya udah deh, terserah Mas Abil. Kalau Mas Abil mana kayak gitu ya mending kita putus aja. Ngapain juga aku mau pacaran sama Udah cowok yang bos, seperti itu. putusin aja bos. Aduh. Gitu bos. Ya, Udah jauh-jauh aja sama aku Mas Abil. Karena aku nggak sempurna seapa yang Mas Bapak. Abil omongin. Ya kok ini dari tadi. Ya udah dari tadi. Oh, enggak masuk aja dari tadi. Enggak, saya cuma bingung aja. Ya, Nova bisa jadi ini. Padahal saya juga tahu kalau Nova ini anak bapak, tapi dia malah mungkin dia mau nyoba saya antara mau setia atau tidak ketika Nova jadi pembantu. Padahal saya sudah ngomong sama bapak kalau saya mau melamar ini. Ya, enggak mau masuk dulu aja dulu. Biar enak ya. Masuk aja dulu ya, biar Tapi ya enak. udah ya, mending lamarannya dibatalin aja. Kenapa gitu? Ya masa tadi Mas Abil bilang saya apa tuh lecek tuh, apa lecek nggak tahu, masa iya sih mau sama Mas Abil yang suka ngerendahin wanita bilangnya sempurna lagi. Ini sudah tahu kalau Nova itu anak bapak. Ya tapi masa kayak gitu sih yang ngomongnya, ya kan nggak logis juga. Walaupun jadi pembantu yang ngomongnya kan bisa baik. Ya, mohon maaf sebelumnya ya, saya bilang seperti itu karena aku tuh tahu kamu tuh kenapa kamu seolah-olah di sini mau menjadi pembantu. Padahal
saya sama Bapak udah saling tahu, dan saya juga tahu kalau kamu tuh anaknya Bapak Ferdi. Ya kan saya cuma mau nguji seberapa besar cintanya Mas Abil ke aku. Ya sekaligus aku sebenarnya tadi pengen nyoba kamu aja. Kalau kamu pengen nguji aku juga bisa kan nguji kamu. Kamu tuh bisa sabar atau enggak ngadepin aku. Karena ya mohon maaf ya Pak ya, karena saya mencari seorang istri itu yang bukan hanya menerima aku yang seperti ini. Saya mencari seorang istri yang bisa menerima aku apa adanya dan kedua orang tuaku, dan juga sabar menghadapi tingkah laku nanti dikala kita udah bersama. Ya sabar juga ada batasnya Mas Abil, jangan sampai ngehina fisik segala, kan tidak baik juga kalau kayak gitu. Ya emang gak baik, cuma karena apa salahnya seolah-olah kita seperti drama Korea aja lah. Mungkin yang bisa-bisanya. ini mungkin nggak tahu, atau mungkin anak bapak mungkin dia nggak tahu, salah paham atau gimana begitu. Iya bukan salah paham sih Pak, cuma Dia pura-pura nggak tahu. Oh gitu. Rafa kan nggak tahu juga kalau Mas Abil tahu kalau anak Bapak. ya udahlah, lagian kita kan sudah sama-sama tahu, dan aku harap kamu kedepannya gak usah nyoba-nyoba aku seperti ini lagi, karena aku mencari seorang wanita gak hanya memandang sebuah fisik, dan aku gak memandang kalau kamu tuh profesinya seperti apa, dan aku memandang kamu karena kamu menilai karena kamu itu baik, dan aku juga tahu kebahagiaan kamu itu seperti apa. Oh, ya udah, nak Abil ya. Bapak tak masuk dulu biar dibawakan kopi sama ibunya dulu ya. Iya Pak, makasih Pak sebelumnya. Ya. Makanya kalau sama aku tuh gak usah. Kenapa aku udah ngomong sih dari awal? Ya aku malah suka tuh orang yang suka drama, karena aku tuh kehidupan aku gak suka yang drama, tapi aku udah suka drama loh, apalagi drama-drama Ya, kalau Korea kayak yang lain. Ya kalau kamu gak suka drama, kenapa kamu harus mau nyamar jadi pembantu dan mau nguji ke sana aku? Padahal aku udah bener-bener setia. Kan gak ada yang salah, bukan masalah emang gak ada setia yang enggaknya, salah. cuman ya pengen tahu lah sedikit gimana sifat perilaku Mas Abil. Tapi kamu dengan orang yang saat lah, bener. Kalau masalah mantan-mantan aku tuh orang yang high class semua, itu emang bener. Cuma percuma aku punya pacar yang high class, dia pekerjaannya di kantor, kalau tidak bisa nyayangi aku dan tidak bisa nerima aku padanya. Dia hanya melihat apa yang aku punya, sedangkan kamu enggak. Kamu taunya aku ya lelaki sederhana, dan aku juga tahu bapak kamu karena bapak kamu itu ya rekan bisnis aku, dan kamu masih seolah-olah jadi pembantu di sini. Kamu salah besar. Apapun profesi kamu, apapun nanti pekerjaan kamu akan menjadi ibu rumah tangga nanti, dan aku jadi presiden di rumah tangga kita nanti. Jadi aku harap nanti dan kedepannya kamu gak usah seperti itu lagi, karena aku menerima kamu itu apa adanya, bukan hanya dari segi apapun yang kamu miliki saat ini. Ya bagus deh kalau pandangan Mas Abil seperti itu. Ya aku juga minta maaf atas ucapan aku tadi. Ya gak masalah gitu. Pak, aku bilang tadi itu proyek yang sangat besar lah, ini proyek aku karena ini masa depan aku. Makanya aku bilang sama kamu ikut aku saat sekarang, karena aku mencari masa depan aku. Dan masa depan aku bukan hanya sebuah pekerjaan saja, tapi masa depan aku ada di dia sekarang. Ya juga minta maaf bos, dari tadi minta Gak apa-apa, karena kamu kan gak tahu kan, gak aku setting. Coba deh lihat Mas Abil di depan sana tuh ada apa? Apa emang? Masa depan kita.